Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali dalam GKM Menyapa. Bapak Ibu, belakangan ini kita mendengar kabar terbaru tentang kasus pembunuhan seorang brigadir yang melibatkan mantan perwira tinggi Polri. Di tengah kontroversi yang ada dalam pembahasan kasus ini, putusan tentang hukuman penjara yang akan dijalankan oleh salah satu pelaku pembunuhan memberikan kesimpulan bahwa kejujuran adalah hal yang mahal dan butuh keberanian untuk mencapainya. Richard Eliezer atau Baradae mendapat putusan hukuman penjara yang jauh lebih singkat dari vonis yang sebelumnya. Dan melihat hal ini, masyarakat terharu karena telah melihat bagaimana Baradae memperjuangkan kebenaran dalam sidang-sidang yang sebelumnya dengan mengatakan yang sebenar-benarnya. Dan ternyata perjuangan Baradae ini membuahkan hasil, yaitu terbebaskan dari hukuman penjara yang jauh lebih lama. Bapak Ibu berbicara tentang kejujuran, saya setuju bahwa kejujuran adalah hal yang mahal dan butuh keberanian untuk bisa menghidupinya. Dan mungkin berbicara tentang kejujuran, kita semua bisa setuju bahwa bohong adalah hal yang salah. Dan kan kita harus berkata yang sejujur-jujurnya, yang sebenar-benarnya. Namun, mungkin dalam situasi tertentu, kejujuran seolah menjadi hal yang kita pandang remeh sehingga mudah untuk kita hianati. Sebaliknya, ketidakjujuran justru seringkali kita pandang sebagai jalan singkat untuk mencapai suatu keuntungan. Dan mungkin kalau kita meneliti kehidupan kita saat ini, masih ada kebohongan-kebohongan kecil yang ada dalam kehidupan kita. Misalnya, tidak berkata jujur ketika membuat laporan keuangan kepada rekan kerja. Dan mungkin hal itu saat ini tidak mendatangkan hukuman bagi kita. Atau mungkin tidak berkata jujur ketika ditanyakan kabar oleh sahabat kita. Dan mungkin ketidakjujuran kita ini tidak membuat persahabatan kita hancur. Namun Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Amsal pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-9 berkata bahwa saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Tuhan sama sekali tidak mengindahkan ketidakjujuran. Amsal mengatakan bahwa saksi dusta atau kebohongan akan menuju pada kebinasaan. Mungkin saat ini kita tidak merasakan kebinasaan itu. Ketidakjujuran kita, saksi dusta kita, tidak membawa kita pada hukuman yang secara langsung kita hadapi. Tapi dikatakan bahwa itu semua tidak akan luput dari hukuman. Bapak Ibu, kebohongan yang dimaksud, saksi dusta yang dimaksud itu bukan hanya omongan yang tidak sesuai, melainkan kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan, yang penuh dengan kepalsuan, itu pun juga adalah kebohongan yang akan menuntun kita pada hukuman dan kebinasaan. Kehidupan yang mungkin secara manusia melihat sibuk melayani Tuhan, tapi sesungguhnya kehidupan kita tidak mencerminkan firman Tuhan, itu adalah kebohongan di mata Tuhan. Bapak Ibu, mungkin dalam keterbatasan manusia, kita sangat amat mudah membohongi manusia. Tapi Tuhan, Sang Maha Tahu itu, tidak akan pernah bisa kita bohongi. Maka kebohongan apapun itu, kepalsuan sekecil apapun itu dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Dan Amsal yang kita baca mengatakan bahwa itu semua tidak akan luput dari kebinasaan. Maka Bapak Ibu, jika saat ini kita mendapati kehidupan kita masih penuh dengan kepalsuan, mari kita evaluasi diri. Tuhan Yesus dalam kehidupannya di dunia ini mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan yang otentik. Ia tidak takut dibenci oleh orang lain. Ia tidak takut mengatakan kepada Allah Bapa bahwa sesungguhnya ia takut, ia gentar menghadapi cawan yang harus ia hadapi. Tapi Tuhan memampukan. Maka dalam situasi apapun itu, walaupun mungkin sulit dan mungkin kita tidak punya keberanian yang cukup untuk mengatakan yang sesungguhnya, untuk berlaku jujur, mari kita belajar meneladani Kristus. Mari kita belajar menjalani kehidupan yang tidak palsu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.